Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di Asikin Channel. Pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari channel Cahaya Hidayah. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel Cahaya Hidayah, silahkan subscribe. Bagaimana videonya teman-teman, silahkan simak video ini ya. Saya mau tanya, kalau sampai Fuad gak di penjara, siap seret atau tidak? Ya. Siap seret atau tidak? Siap jebloskan ke penjara? Siap lawan musuh-musuh kebinekaan? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman bin Kamil Segaf, Mudir Pondok Pesantren Al Khairat Sasa Maluku Utara Ternate. Yang di Maluku ya. Dengan ini menyatakan kecaman keras atas penghinaan dari Fuad Pleret beserta kawan-kawannya terhadap guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Maka dengan ini kami memohon kepada pihak berwajib untuk segera menindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai menjadi gejolak di Indonesia Timur sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab di wilayah timur sini adalah wilayah alumni-alumni Al Khairat yang tersebar di Maluku Utara, baik juga di Sulawesi. Dan oleh sebab itu, jagalah lisanmu, wahai Fuad. Kau hidup tidak selamanya di dunia. Dan jangan merasa hebat dengan retorikamu yang isinya adalah provokasi. Dan saya anggap ini seorang provokator yang harus ditindak. Ya. Kalau kamu berani silakan main-main ke sini, ke Ternate. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Al Khairat Sasa Ternate dan masyarakat pribumi Maluku Utara, dengan ini mengecam dengan keras atas tindakan penghinaan yang telah dilakukan oleh saudara Fuad Pleret terhadap pendiri Al Khairat As-Sayyid Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Oleh karena itu, kami memohon kepada pihak yang berwajib agar dapat segera melakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan telah melakukan provokasi yang telah menyakiti hati masyarakat Sulawesi, Maluku Utara dan Papua, terutama kepada Abnaul Khairat. Oleh karena itu sekali lagi kami memohon kepada aparat penegak hukum agar dapat mengambil tindakan hukum kepada yang bersangkutan sebelum tindakan hukum secara liar akan dilakukan oleh pencinta-pencinta Al Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah berkaitan dengan video-video yang beredar ya, bahwasanya mereka lupa ya, oknum Habib Alawi juga mereka menghina pemerintah ini dengan sesuka hati ya teman-teman. Bahkan mereka itu mencaci maki itu sudah menjadi tradisi mereka. Memprovokasi umat kepada pemerintah ya, terhadap pemerintah juga sebagian tradisi mereka. Mereka apakah nggak lupa ya teman-teman? Coba di ceramah-ceramah Bapak Rizik Syihab, Bahar bin Smith ya, Habib-habib yang keras itu yang suka mengkritik pemerintah. Bahkan mereka itu menghina Bapak Presiden kita yang dulu ya, Pak Jokowi. Nah, banyak kok kalau kita bisa melihat jejak digital mereka itu. Nah, sekarang ini beredar video Gus Fuad Pleret yang mengatakan bahwasanya menghina yaitu guru tua. Oh, langsung heboh sekali ya teman-teman. Lalu kemudian mereka ini kan ya, para oknum Habib Alawi ini, ya memang mereka itu kalau berceramah coba kita dengarkan teman-teman. Apakah yang disampaikan itu ya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka itu lebih mengedepankan yaitu cerita-cerita dusta khurafat ya, dari kalangan yaitu Habib Alawi. Coba teman-teman, apalagi ya Bahar bin Smith kalau berceramah itu, kalau nggak mencaci maki itu nggak afdol ya, teriak-teriak marah-marah, mencaci maki pemerintah dan lain-lain, mengatakan ya Pak Jokowi goblok lah, apalah, banyak kalau kita bisa melihat. Apalagi Bapak Rizik Syihab mengatakan jokodok lah dan lain-lain. Jadi Indonesia ini sudah aman ya, nggak perlulah seperti itu. Kalau mau ceramah ya ceramah ya, tapi jangan mencaci maki lah seperti itu. Nah, ini ada juga video ya teman-teman, yaitu dari ya Bapak Hanif Alatos, yang dimana Bapak Hanif Alatos juga ingin yaitu Gus Fuad Pleret ini ditangkap teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Saudara, Idul Fitri adalah momen untuk kita saling menyambung tali silaturahmi. Kita ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dengan ikatan iman. Walaupun beda suku, beda bahasa, beda budaya, tapi kita tetap satu, diikat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang kedua, saudara, bukan hanya dengan ikatan iman. Kita ini sesama warga Indonesia diikat dengan ikatan Indonesia. Kita bisa beda-beda suku, beda-beda bahasa, beda warna kulit, bahkan beda budaya, saudara. Dengan wilayah teritorial yang begitu luas, tapi kita diikat dengan satu ikatan Indonesia, saudara. Karena sebab belakangan ini ada sekelompok orang yang mendekati Lebaran di bulan Ramadan, bukannya makin sadar, malah makin gencar menyebarkan ujaran kebencian atas nama suku. Makin gencar menjabarkan ujaran kebencian rasisme, saudara.
Bahkan kita sini udah bersatu, udah merdeka, udah menyatakan satu Indonesia, tapi ada yang mengkotak-kotakan. Bahkan belakangan ini ada yang menghina satu ulama besar yang punya jasa besar di timur dan tengah Indonesia, yaitu Al Habib Sayyid Idrus Salim Al Jufri, pendiri Al Khairat. Saking besarnya jasa beliau, saudara, sampai-sampai itu bandara yang ada di Palu dikasih nama-nama beliau. Saking besarnya jasa beliau terhadap dunia pendidikan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada sekelompok orang yang dengan enaknya menghina beliau, merendahkan beliau, nggak tahu apa jasa beliau, yang membangun ratusan madrasah di Sulawesi. Di saat itu keadaan masih sulit, kendaraan masih sulit, jauh dari ibu kota, tapi beliau berjuang mencerdaskan rakyat Sulawesi, rakyat Maluku, dan Indonesia Timur dan sekitarnya, saudara. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Makanya kita nggak mau tahu nih, saudara. Kita nggak mau tahu. Kita minta supaya Fuad Pleret yang menghina daripada guru tua supaya dipenjara, dihukum seberat-beratnya, saudara. Setuju? Setuju? Karena kalau ngina guru tua bukan hanya ngina beliau, bukan hanya ngina keluarganya, tapi ngina masyarakat Sulawesi, saudara. Karena beliau guru di Sulawesi, menghina masyarakat Indonesia Timur, bahkan menghina bangsa Indonesia, bahkan menghina kami umat Islam, saudara. Makanya ini kalau nggak ditangkap nih yang model begini, ini yang bakal merusak kebinekaan kita. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ini mau Lebaran, momentum untuk melawan musuh-musuh kebinekaan. Momentum untuk melawan musuh-musuh yang merusak silaturahmi anak bangsa. Momentum untuk melawan mereka-mereka yang menebar kebencian atas nama suku, rasisme, mengacak-ngacak negeri kita Indonesia. Saya mau tanya, kalau sampai Fuad gak di penjara, siap seret atau tidak? Siap seret atau tidak? Siap jebloskan ke penjara? Siap lawan musuh-musuh kebinekaan? Takbir! Takbir! Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al Khairat dan cabang-cabang Al Khairat di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jera untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Bapak Hadif Al-Atos dan Pesantren Al Khairat meminta, yaitu Gus Fuad Pleret meminta maaf ya, teman-teman. Nah, jadi seperti apa videonya ya? Coba mari kita simak, yaitu video dari Gus Fuad ini tentang terkait yang perkataan monyet itu ya, teman-teman. Coba mari kita simak videonya. Dari Gus Fuad Pleret monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Nah, teman-teman, jadi permasalahan itu seperti ini ya. Coba ini saya bacakan di deskripsinya. Dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006, namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua seperti yang disampaikan, yaitu M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul duhur mendem jero ya. Jadi mikul duhur mendem jero gitu ya, teman-teman. Semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu. Lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan
kunu kirodatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Oh, seperti itu ya teman-teman ternyata ya. Nah, jadi ini kesalahpahaman berarti ya. Jadi bukan ditujukan kepada guru tua ya, kata Gus Fuad Pleret. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Ya, ternyata itu hanya permasalahan yang terjadi karena kesalahpahaman ya, kesalahpahaman di dalam memahami perkataan dari Gus Fuad tersebut ya. Ya, lebih tepatnya mungkin karena emosi ya, namanya berkaitan dengan juga adanya permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, akhirnya mereka itu, para Habib itu memanas ya. Tapi bagaimana menurut teman-teman? Silakan bisa tulis di kolom komentar ya. Ya, jika kalian suka dengan video ini silakan like, dan juga yang belum subscribe silakan subscribe, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya masih berkaitan dengan tema-tema Islami, tema-tema tentang isu-isu Islami. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.